Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode ke-12 di materi The Beginning yang menjadi pondasi teman-teman semua nanti mengikuti kuliah wisatahati.com. Ya, di semua modulnya pada hari ini kita akan belajar tentang bahwa sesuatu bukan lagi cerita dunia jika kemudian di sana disebut nama Allah, dilibatkan nama Allah. Ya, melibatkan kekuasaannya Allah, dijadikan dia ibadah, dipakai lewat ibadah, masuk lewat pintu ibadah, nempel dengan amalan sunnah ini, amalan sunnah itu, maka perkara-perkara itu bukan lagi perkara dunia. Maka saya tidak sepakat gitu ya, saya tidak sepakat gitu ya, jika kemudian misalnya sesuatu yang kelihatannya dunia lalu benar-benar disebut dunia, tanpa kita melihat bahwa orang yang kemudian berperkara dunia itu di sana menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin meyakinkan teman-teman semua, tidak ada satupun perkara dunia ketika kita bawa kepada Allah melainkan ia juga menjadi perkara-perkara akhirat, punya nilai-nilai akhirat, ada pahalanya, ada kebaikannya, dan ia tidak lagi jadi memang perkara dunia, dia sesungguhnya perkara akhirat. Sebutlah misalnya pengen yang remeh-temeh lah, misalkan dunia gitu ya, pengen handphone, ya pengen komputer, pengen notebook, pengen kemudian tambahan kuota, pulsa maksudnya ya, pengen punya uang untuk langganan internet, pengen kemudian bisa studi dalam dan luar negeri, pengen kemudian punya mobil, punya rumah, pengen jadi pengusaha, apapun itu judulnya, jangan ragu. Bila kemudian kita bisa membawa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya keinginan itu, maka perkara-perkara itu tidak lagi menjadi perkara dunia, melainkan menjadi perkara juga yang ada bobot nilai ukhrawinya, ada bobot nilai akhiratnya. Nanti bisa kita temui di mizan hasanat kita, ditimbang kebaikan kita nanti di pengadilan hari akhir. Kenapa? Karena kita jadikan dia sebagai wasilah. Iya, kita jadikan sebagai pintu. Iya, kita jadikan juga sebagai jalan untuk kita kemudian datang pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ada orang yang datang kepada Allah dengan pintu masalah. Ada orang yang datang kepada Allah dengan pintu hajat. Ada orang yang datang kepada Allah dengan pintu syukurnya. Ada orang yang datang kepada Allah dengan pintu mahabbahnya, cinta, kasihnya, sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua adalah jalan-jalan yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kemudian kita hanya mengurusi urusan dunia, kepengen dapat dunia, menikmati dunia tanpa kemudian menyebut nama Allah di dalamnya, tanpa dijadikan ibadah, tanpa dijadikan kemudian sebuah amalan saleh, maka ia menjadi tetap perkara dunia. Misalkan dia ngelihat iklan handphone. Ya, bagus banget nih handphone, tapi dia tidak menyebut nama Allah sama sekali di sana, tidak membawa pada doa, maka penglihatan dia terhadap iklan handphone itu dan keinginannya memiliki handphone itu, itulah perkara yang dunia belaka. Dan saya tetap tidak setuju kalau begitu judulnya. Kenapa? Sayang, apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita inginkan harus kemudian menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal kecil, hal sederhana misalnya hanya dengan menyebut, weh subhanallah tuh handphone bagus bener. Itu udah bukan lagi perkara dunia melihat handphone itu. Ya, terus kemudian kita bilang, ya Allah kalau bisa sih saya bisa punya handphone kayak gitu. Maka itu juga bukan perkara dunia, melainkan itu perkara akhirat. Kita ngelihat mobil bagus bener, lalu kemudian kita berdecak kagum, wih bagus bener tuh mobil. Terus kita lupa menyebut nama Allah. Kita lupa membawa pada Allah. Kita lupa mengaitkannya pada Allah. Maka itu perkara dunia. Tapi jika kita kemudian lihat mobil yang bagus, kemudian kita bilang sama Allah, subhanallah tuh mobil bagus benar, masya Allah, Allahu Akbar. Itu udah bukan lagi perkara dunia. Karena sudah menyebut nama Allah di sana. Di materi The Beginning, di materi permulaan ini saya masukin. Kenapa? Karena ini bukan perkara biasa. Menjadikan dunia ini perkara akhirat, ini perkara luar biasa.
Ya saudara harus terus belajar nih mengaitkan gitu ya, menyambungkan, menghubungkan, mengoneksikan ya, mengikat, membonding dunia ini dengan akhirat. Nggak bisa, jangan sampai kemudian perkara dunia lepas kemudian dari perkara akhirat ya. Seakan-akan dunia itu urusan dunia, akhirat urusan akhirat. Nggak begitu. Nggak begitu. Buang air juga bisa jadi perkara akhirat kok. Jika kemudian kita masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Ya. Kemudian keluar pakai kaki kanan. Karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Lalu kemudian kita berdoa dulu sebelum masuk kamar mandi. Tatkala di kamar mandi kita tidak melakukan perkara-perkara yang Allah kemudian haramkan. Ya, di dalam kamar mandi pun kita tetap connect secara hati kepada Allah. Kita bersyukur dikasih sistem pencernaan yang sehat banget sehingga bisa keluarlah ya, buang air kecilnya kita, buang air besarnya kita. Kita bersyukur sepenuh hati kita di setiap kemudian kita melakukan aktivitas apapun di kamar mandi. Wah, itu namanya udah perkara akhirat. Sepenuh-penuhnya kemudian buang air kecil, buang air besar dan mandi itu menjadi perkara akhirat. Tidur perkara dunia. Tapi jika tidur kemudian kita melibatkan Allah, mengaitkan tidur kita dengan Allah, menjadikan landasan syukur kita kepada Allah, menjadikan kemudian kita juga bersyukur pada Allah, menghidupkan iman kita, ya, beristighfar sebelum tidur, ya, meminta ampun pada Allah sebelum tidur. Kita minta dijaga sama Allah sebelum tidur, maka tidur kita pun menjadi perkara akhirat. Kita pengen bangun rumah bisa jadi perkara dunia ansi, perkara dunia belaka, bisa jadi dia adalah perkara akhirat. Ya, nggak usah lah ada visi misi. Kalau ada visi misi lebih hebat lagi. Misalkan rumah kita pengen bangun supaya orang tua kemudian bisa menikmati rumah anaknya. Orang tua bisa dengan leluasa nginep di rumah anaknya karena ada kamarnya sendiri. Dan syukur-syukur beliau mau tinggal bersama kita di rumah kita. Wah, itu ada visi misi. Keren. Kita minta sama Allah rumah yang luas supaya kemudian kita bisa mempekerjakan orang banyak. Bisa mempekerjakan tukang kebun. Bisa mempekerjakan tukang jaga. Bisa mempekerjakan kemudian bagian rumah tangga. Ya, tidak cuma 1-2 orang. Tapi bisa punya 10 orang. Dan kemudian saking luasnya rumah kita, bahkan misalkan kita bangun musola, bangun masjid yang tersambung dengan rumah kita, bangun pendidikan, bangun TK, bangun SD, yang kemudian berkembang lagi rumah kita itu dan terus berkembang. Itu mah namanya ada visi misi. Ini emang gak usah lah ada visi misi. Kita cuma bilang begini doang, ya Allah, gitu doang tuh. Ya Allah, saya tuh pengen punya rumah ya Rabb. Udah itu jadi akhirat, udah. Perkara rumah bukan lagi perkara dunia. Itu sudah jadi perkara akhirat. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya sama bini, wah kita kayaknya kalau nggak punya rumah nggak lucu nih. Kita harus punya rumah nih. Tapi kita lupa nih. Lupa nyebut nama Allah, lupa membawa pada Allah, lupa mendekatkan diri kepada Allah, lupa minta pada Allah, nggak mau minta, ya, malas minta sama Allah, nggak ingat sama Allah, Allah yang punya bumi ini dengan segala benda-benda yang kita jadikan rumah, tempat yang dimanapun kita bangun rumah itu tempatnya Allah, buminya Allah, kita lupa, maka perkara rumah tadi menjadi perkara dunia. Tapi sedikit saja kita nyebut ya. Asma Allah, kita menyebut saja nama Allah. Ya Rabb, bukannya gak bersyukur nih ya Allah, dikasih rumah kos-kosan, bisa ngontrak di kos-kosan, bisa jadi ya pengontrak di rumah kontrakan, bukan gak bersyukur ya Allah. Tapi kalau boleh di rumah ya Allah, bisa saya beli. Ya itu mah namanya ibadah, itu mah namanya perkara akhirat. Karena itu saya bilang jangan halangin orang beribadah. Ketika dia meminta sesungguhnya dia beribadah. Ya, jangan sampai menghalangi orang beribadah dan jangan sampai diri kita pun menghalangi diri kita beribadah. Wong meminta itu beribadah, berdoa itu ibadah. Perkara-perkara dunia itu semuanya bisa dijadikan perkara akhirat. Beli mobil mewah lagi nih, perkara dunia tergantung. Kalau kita pengen beli mobil mewah sekedar koleksi gitu ya,
Menuhin garasi, dianggap jadi orang hebat, boy deh mobilnya nih Bentley, Rolls Royce, Ferrari, ya, Alphard, BMW seri mentok, Mercy seri mentok, ya itu menjadi perkara dunia dan itu akan memberatkan, Tapi jika kemudian kita ngomong begini nih, saya harus punya mobil mewah nih ya Allah. Kenapa? Saya pengen memuliakan para guru yang datang ke tanah air. Saya ingin memuliakan para alim ulama yang datang ke tanah air. Saya ingin memuliakan para guru, para ulama yang datang ke kampung kami. Kalau kami ada acara, kami akan jemput dengan mobil terbaik kami. Wah, itu mah perkara akhirat, bukan perkara dunia. Saya pengen beli tiket pesawat pulang kampung nih, nggak pengen naik mobil. Terus kita lupa nyebut nama Allah. Ya udah jadi perkara dunia. Dan di perkara dunia ini Allah nggak terlibat. Allah serahkan saja, orang namanya nggak disebut. Allah serahkan saja pada tang-ting-tungnya sunnatullah yang udah digariskan oleh Allah secara dunia. Ya ini kan bukan perkara soleh dan tidak soleh, soleh dan tidak soleh. Kalau orang kerja, orang usaha, orang kerja keras, pinter, smart gitu ya, tidak bertuhan pun ya secara dunia gitu ya, itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kan ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang kemungkinan terjadi. Juga ada banyak hal juga yang kemungkinan juga tidak terjadi, hitung-hitungan manusia. Nah di sana Allah akan terlibat jika namanya memang dilibatkan. Jika namanya memang disebut. Ya. Maka seseorang yang kemudian berkata, saya mudah-mudahan lah dengan izin Allah ini bisa beli tiket pesawat gitu. Buat saya, buat istri saya, dan buat keluarga besar saya pulang kampung gak lewat darat. Nah ketika dia menyebut nama Allah itu jadi ibadah. Dan perkara itu menjadi perkara akhirat. Mudik jadi perkara akhirat. Pulang kampung jadi perkara akhirat. Silaturahim jadi perkara akhirat. Keren kan? Olahraga perkara dunia apa perkara akhirat? Tergantung. Jika dia tidak menyebut nama Allah, tidak mengaitkan dengan Allah, ya jadi perkara dunia belaka. Tapi jika ia menyebut asma Allah, saya pengen olahraga supaya saya ibadahnya enak, ibadahnya kuat, badan saya sehat, saya bisa bersyukur, ngejaga badan dari Allah. Nah ini mah perkara akhirat gitu. Jadi nggak mesti itu ya perkara akhirat yang benar-benar wajahnya akhirat. Masjid gitu ya, musola, Quran, bicara kemudian pengajian, majlis taklim yang benar-benar pure itu akhirat, itu pasti akhirat. Ya bisa juga enggak loh. Jika kemudian perkara akhirat ternyata jadi perkara dunia. Misalkan bangun masjid memang buat megah-megahan, buat sombong, ya aing ya, urang ya, saya nih. Ayam nih gitu, saya nih aku yang bangun. Nah itu mah perkara akhirat malah jadi perkara dunia. Oke ya, di pertemuan ini saya memberikan fondasi dasar bahwa kenapa saya menyuruh kawan-kawan tidak ragu ya punya impian, tidak ragu berdoa, tidak ragu punya omongan, tidak ragu punya kalimat, tidak ragu punya ucapan. Iya, karena itu semua nanti akan jadi ibadah gitu loh. Akan jadi sebuah amal soleh. Akan jadi amal soleh yang kemudian nanti akan membuat timbangan kebaikan kita itu berat. Asik kan? Jadi itu kan ibadah yang enak gitu loh. Ibadah yang enak kan, pengen punya mobil. Kan ibadah yang enak. Pengen sholat udah pasti jadi ibadah lah insya Allah. Tapi punya mobil jadi ibadah bagaimana coba? Jadi pengusaha, pengen jadi pengusaha udah langsung jadi ibadah gimana? Pengen punya rumah dari sejak pengennya aja udah jadi ibadah, itu kan hebat. Makanya jangan ragu-ragu begitu. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini dipahami dan bisa dikembangkan ya lebih luas lagi. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meridhoi kita belajar apa-apa yang bisa kita pakai dan manfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Buat kita keluarga, buat agama, buat bangsa negara, dan semua yang kita cintai karena Allah. Saya Yusuf Mansur. Makasih lo udah ikut kuliahwisata.com. Didoain betul. Mudah-mudahan diganti sama Allah rizkinya. Amin. Ya, ajak yang lain untuk ikut.
di kuliahwisata.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.